وزدنا علما وعملا وخشية يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آمين. Marhaban bikum ayyuhullah. Selamat datang pada antum semua yang mengikuti rangkaian daurah ini. Insyaallah kajian kita atau daurah kita dari kitab ini akan berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat selama Ramadan ba'da subuh, dan sudah menjadi kebiasaan para ulama dan didahului oleh Nabi SAW. Ketika berjumpa dengan para penuntut ilmu di awal, mereka mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi talibil ilmi, selamat datang kepada para penuntut ilmu. Meskipun kita sudah sering ketemu, namun ini momen yang baru buat kita, maka tahiyah tersebut kembali disampaikan. Kemudian berikutnya, tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih sebanyak-banyaknya pada seluruh pihak yang sudah membantu lancarnya daurah ini, baik penyedia tempat, pengurus masjid, pengurus al-ittihad, muhsinin yang memberikan kita, teman-teman yang dadakan jadi tukang fotokopi, print sendiri, stapler sendiri, lakbaning sendiri, dadakan jadi tukang fotokopi, setiap hari kecil datang ke sini. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah kita semua, insyaallah. Nah, ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Kitab yang ada di hadapan kita ini merupakan kitab syarah dari sebuah matan. Apa sih matan? Kumpulan inti ilmu, namun bentuknya adalah nazam atau bentuknya manzumah. Bentuknya apa? Manzumah. Jadi matan itu ada dua. Matan ada berapa? Ada dua. Panas sudah dua. Matan ya, nggak pakai n. Kalau yang masih asing matan, bukan? Ya, bukan matan. Nah, matan itu ada dua dalam ilmu bahasa Arab. Matan ada dua. Matan itu ada dua. Pertama, ada yang bentuknya nazam. Atau bisa disebut juga manzumah. Yang kedua disebut dengan nasr. Disebut dengan nasr. Nasr dengan sa. Nah, atau mansur. Nah, jadi setiap inti ilmu atau kitab yang merangkum rangkuman ilmu itu bentuk matanya ada dua. Ada yang disebut nazam, ada yang disebut nasr. Nazam terkadang disebut juga manzumah. Apa itu nazam atau manzumah? Ini yang berbentuk bait syair. Bentuk apa? Bait syair. Nah, di antaranya seperti yang kita bahas sekarang, tafutu adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Jadi ada, kalau bahasa Indonesia itu puisi ujungnya ada apa ya? Hurufnya sama. Nah, itu namanya apa? Nazam, bait syair. Itu fatul anfal yang qulu raji rahmatil ghafuri Dauman Sulaimanu wal Jabzuri, sama semua ri. Itu namanya apa? Nazam bentuknya. Yang kedua, nasr, atau kalau di bahasa Indonesia mungkin disebut prosa. Yaitu apa? Ya matan namun bentuknya paragraf, seperti judulnya yang antum hafal. Al-kalamu wal lafdul murakabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salasatun. Itu bentuknya bukan syair, tapi bentuknya apa? Prosa atau paragraf. Nah, jika kita temukan matan bentuknya prosa, disebut apa matanya? Nasr. Jadi matan itu ada dua. Ada yang disebut nazam atau disebut manzumah, dan ada juga yang disebut dengan nasr atau berbentuk prosa. Nah, matan yang kita bahas ini berbentuk nazam. Bentuknya apa? Nazam. Dan biasanya nazam ini lebih mudah dihafal daripada apa? Daripada nasr. Nazam lebih mudah dihafal daripada nasr. Jadi grup al-ittihad yang semalam anak kirim itu ada audio, isinya apa? Manzumah al-Ilbiri. Antum tanpa perlu hafal, tapi antum dengerin saja intens, antum bakal hafal. Antum dengarkan saja intens sehari 7 kali misalkan, maka
atau bisa hafal dengan sendirinya. Kenapa? Karena nasr itu ada iramanya, ada ujung baitnya sama semua. Dan inilah yang dijadikan aktivitas positif para ulama terdahulu. Karena terkadang jiwa seseorang itu butuh hiburan. Jiwa seseorang butuh apa? Hiburan. Kalau kita sekarang yang hiburannya itu caranya salah, dengar musik lah, nyanyian lah. Kalau ulama dulu tidak, dengan sholat, dengan tilawah, dengan ibadah, atau minimal apa? Dengan mengulang-ulang bait syair yang bermanfaat seperti ini. Jadi dibuat seperti apa? Nyanyian. Ini boleh. Sebagai apa? Sebagai hiburan bagi seorang penuntut ilmu. Jadi bait yang kita bahas atau kitab yang kita bahas bentuknya apa? Nazam atau manzumah. Ya. Manzumah ini ditulis oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri, paling atas, paling depan ada keterangannya. Manzumah Abu Ishaq, pengarangnya siapa? Al-Ilbiri. Al-Ilbiri ini sebuah nisbat ke salah satu tempat Gornaton namanya. Gornaton. Kalau di kita sekarang Granada. Di mana Granada? Andalusia. Andalusia itu sekarang adalah Spanyol. Jadi beliau ini orang Spanyol. Arab bukan? Bukan. Tapi beliau bisa memberikan kontribusi yang baik, sumbangsi yang baik untuk Islam. Apa sebabnya? Karena beliau mengawali belajarnya dengan bahasa Arab dan kemudian beliau bisa memberikan dedikasi dengan bentuk bahasa Arab. Intinya berproses dari mana? Dari bahasa Arab. Apalagi orang Indonesia yang mayoritas Muslim banyak, orang Spanyol bisa nulis apa? Kita. Dan ini luar biasa. Maka proses belajar bahasa Arab, insya Allah ini bisa menjadikan sumber kebaikan buat kita. Jadi berasal dari mana beliau? Nah, beliau berasal dari Andalusia atau Spanyol. Nah, kemudian matan ini berisikan, manzumah ini berisikan 115 bait. Isinya berapa? 115 bait. Meskipun di sebagian naskah, di sebagian literasi disebutkan bahwasanya jumlahnya bukan 115, tapi 112. Ala kuliah bedanya agak sedikit. Ada yang mengatakan 115, ada yang mengatakan 112. Intinya kurang lebih seperti itu. Apa isinya sih? Isinya kitab ini berisikan ujangan, motivasi, nasihat-nasihat untuk kita yang selama ini mungkin terlalu cinta sama dunia. Isinya apa? Motivasi, peringatan agar kita apa? Jangan selalu memikirkan dunia. Dunia itu sangat menghina, dunia itu sangat murah, sangat receh, gak ada manfaatnya. Dan ini memotivasi kita untuk apa? Senantiasa yang jadi orientasi kita adalah akhirat, akhirat, akhirat. Ingat kematian, ingat kematian, ingat kematian. Dan di samping itu beliau membuat atau memuat di sini mayoritas tentang untuk setiap muslim mengutamakan ilmu agama. Untuk belajar apa? Ilmu agama. Ini isinya nanti nasihat beliau yang mungkin kadang sampai menyambut hati kita, yang betul-betul sampai melambet hati kita. Karena memang enak sekali kalimatnya. Indah sekali, luar biasa. Ntar insya Allah kan kita bahas. Isinya apa tadi? Tentang zuhud, tentang meninggalkan dunia, fokus akhirat, dan semangat menuntut ilmu. Nah, kita mulai pembahasan kita dari kitab ini. Silakan dibuka halaman yang ke-9, Safha At-Tasi'ah, halaman yang ke-9. Kelas, sudah. Dan syarah kitab yang kita pegang, syarahnya ini merupakan syarah yang seyogianya atau yang asalnya merupakan bentuk kajian di Masjid Nabawi oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Di Masjid Nabawi beliau bahas kitab ini. Kemudian oleh salah satu muridnya ditafrid. Kalau ditafrid dari suara dirubah menjadi teks, dari suara dirubah menjadi apa? Teks, sehingga tertulislah kitab ini. Namun asalnya apa? Kitab ini adalah ceramah, kajian beliau isinya. Dari kitab ini kemudian ditafrid namanya. Tafrid berubah suara menjadi
teks seperti tadi. Apa istilahnya kalau Indonesia, Pak? Apa istilahnya kalau Indonesia? Nah, kalau merekam suara jadi suara, tapi ini suara diubah jadi teks. Nah, intinya itu bahasa Arab namanya tafrid, yaitu merubah suara menjadi teks seperti ini. Nah, jadi nasih. Nah, asalnya seperti itu. Sehingga nanti terkadang ada kata-kata yang tiba-tiba kurang lengkap atau mungkin kurang tulisannya, wajar. Kenapa? Karena ada selipan-selipan tidak yang keselip-keselipan, nggak masalah. Namun insya Allah maksudnya masih dipahami. Nah, Isofa At-Tasi'ah, halaman yang ke-9. Baik. Menurut Al-Qira'ah, siapa mau baca? Menurut Syariat saya main? Ya, betul. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه بالدارين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه منظومة عظيمة مفيدة لأبي إسحاق الإبري جامعة الإبري جامعة شاملة مليئة بالحكم والموعظة والمواعظ والنصائح adadu. Kalau apa-apa lempar ke jadikan doma. adadu abayatuha mi'atu wa khamsatu asyru baitan. Wa qad aktsara ahlul ilmi qadiman man hafidhaha وقد أكثر أهل العلم قديما من حفظها ويجعلونها من ضمن محفوظتهم لما فيها من ترقيق القلب والزهد وحفظ الوقت والحرص على طلب العلم والتشجيع عليه. فكان العلماء من قبل يحفظونها طلابهم ترفع همتهم إلى طلب العلم وتزودوا منه. Beliau mengawali kalimatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengasih. Dengan nama Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita. Siapa Nabi kita? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga semoga salawat tersebut tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, semuanya. Amma ba'du. Berikutnya kami sampaikan. Nah, kita ulangi sedikit bahwasanya sebagai suatu keharusan bagi kita, jika kita memulai muhadharah, kajian atau tulisan, itu harus diberikan 4 bentuk muqaddimah. Kita harus isi dengan 4 muqaddimah. Pertama apa?
basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kedua, hamdalah, makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga, as-salah, salawat. Yang keempat adalah taslim atau salam. Wassalatu wassalam. Ini harus ada semuanya. Apapun bentuknya, apapun bentuknya bebas. Yang penting ada basmalah, hamdalah, kemudian salawat, dan juga ada taslim. Ini barang yang harus kita berikan setiap kita menulis atau kita mengawali muhadharah atau kajian kita. Nah, ada pun amma ba'du, ini disebut dengan apa? Faslul al-khitab. Disebut dengan faslul khitab. Apa faslul khitab? Memisah antara muqaddimah dengan topik atau inti pembahasan yang ingin disampaikan. Jadi ada muqaddimah, ada inti yang ingin disampaikan. Nah, pemisahnya itu dengan kalimat apa? Amma ba'du. Dipisah dengan amma ba'du. Berarti jika ada seorang syekh atau ustaz setelah muqaddimah ada amma ba'du, maka itu bertanda muqaddimahnya sudah selesai. Apa namanya tadi? Amma ba'du, yaitu faslul al-khitab. Kata syekh wafaqallah, hadhihi manzumatun 'azimatun mufidatun. Ini merupakan sebuah manzumah. Apa manzumah tadi? Bait-bait syair. Bait-bait syair yang 'azimatun, yang agung, yang luar biasa, yang mufidatun, yang bermanfaat. Mufid, yang bermanfaat. Li Abi Ishaq al-Ilbiri, yang ditulis atau dimiliki oleh Al-Imam Abu Ishaq al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang mana manzumah ini jami'atun syamilatun, lengkap dia isinya, menyeluruh, mencakup semua pembahasan di bidang ini, mencakup semua pembahasan di bidang ini. Isinya mali'atun bil hikami wal mawa'idhi wan nasaihi. Yaitu manzumah ini mali'ah. Mawana mali'ah? Penuh, terisi, sangat penuh, berbobot, terisi dengan hikami. Hikam jamak dari hikmah. Jamak dari apa? Hikmah. Petikan-petikan hikmah. Wal mawa'idhi, mawa'id jamak dari mau'idhah. Mujaman-mujaman, motivasi-motivasi. Wan nasaih, nasaih jamak dari nasihat. Nasaih jamak dari nasihatun, dan nasihat-nasihat. Jadi sini ini apa? Yaitu hikmah-hikmah, butiran-butiran hikmah, mau'idhah, mujaman-mujaman, dan nasaih, nasihat-nasihat. Adadu abyatiha mi'atun wa khamsata asyara baitan. Adadu, jumlah abyatiha, jumlah bait-baitnya. Jumlah bait-baitnya ada berapa? Mi'atun wa khamsata asyara. Ada 115. Mi'atun 100, khamsata asyara 15. 115 baitan. Apa mana baitan di sini? Apa mana baitun? Nah, baitun di sini maksudnya adalah bait, seperti tadi. Jadi kata baitun bahasa Arab ada dua. Ada baitun bermakna rumah, ada baitun maknanya bait. Nah, ada baitun maknanya rumah, ada bait maknanya bait. Nah, di sini baitan maknanya adalah bait. Jadi matan ini, manzumah ini ada 115 bait. Nah, kemudian waqad aktsara ahlul ilmi, waqad aktsara ahlul ilmi qadiman min hifdhiha. Sungguh telah banyak para ulama, para ahlul ilmi qadiman di masa silam, min hifdhiha, yang menghafal manzumah ini. Jadi para ulama terdahulu mereka biasa menguatkan keilmuan mereka dengan apa? Dengan hifdz, dengan menghafal. Yang dihafal bukan hanya Quran, bukan hanya hadis, tapi termasuk apa?
matan-matan seperti ini, baik bentuknya nasr yang prosa tadi atau bentuknya nazam atau manzumah bait-bait syair. Mereka dahulu menghafal. Kemudian wa yaj'alunaha min dhimni mahfudhatihim. Bahkan para ulama itu yaj'alunaha, menjadikan manzumah ini, menjadikan matan ini min dhimni mahfudhatihim, menjadi atau yang merupakan daftar list yang akan dia hafal, bagian yang akan dia hafal. Jadi ada strategi juga ulama dalam belajar. Saya sekarang sedang menghafal ini, setelah ini apa lagi? Ditulis listnya A, B, C, D. Jadi di antara planning yang dihafal juga, jika memang belum dihafal, adalah matan ini, kata beliau. Wa yaj'alunaha min dhimni mahfudhatihim. Para ulama bahkan menjadikan matan ini sebagai daftar yang akan dia hafal. Kenapa demikian? Kenapa mereka susah payah menghafal matan ini? Oh, sejauh-jauh para talibul ilmi di zaman sekarang pun banyak yang menghafal matan-matan ini. Apa sebabnya? Lima fiha min tarqiqil qulubi. Masyaallah. Karena di dalam manzumah ini banyak sekali faidah yang dapat apa? Tarqiqil qulub. Tarqiq, melembutkan hati. Para ulama memandang bahwasanya yang paling perlu disehatkan antara fisik dan hati, jasad dan ruh adalah ruh dulu yang disehatkan, hati dulu yang disehatkan. Orang ilmunya banyak, hatinya sakit, gak manfaat ilmunya. Ilmunya tidak akan apa? Bermanfaat. Entah nanti bisa menjadi syubhat, atau ilmunya itu bisa menjadi kendaraan yang menghantar untuk mendapatkan nafsunya, syahwatnya. Jadi hati lebih penting daripada apa? Jasad. Ruh lebih baik daripada jasadnya. Kemudian apa lagi isinya? Wazuhdi, untuk mendorong kita agar zuhud. Apa zuhud? Qanaah, gak rakus sama dunia, gak tamat dengan dunia. Kita ada kesempatan buat dapat maisha yang sangat banyak. Ada kesempatan buat thalabul ilmi juga. Para ulama memandang ilmu itu lebih penting, lebih berharga daripada apa? Harta duniawi. Nah, maka dengan membahas ini, insya Allah terangkatlah motivasi kita untuk senantiasa zuhud dan qanaah tadi. Kemudian isinya adalah wahifdzil waqti, yaitu untuk memotivasi kita agar apa? Hifdzul waqti, menjaga waktu kita. Kita pernah baru membahas waktu itu bahwasanya waktu merupakan sesuatu yang apa? Sesuatu yang paling mahal dan manfaat. Maka para ulama termasuk para talibul ilmi, hal yang paling utama harus dia jaga adalah apa? Waktunya. Karena kesehatan ketika sakit bisa sembuh, harta setelah habis bisa dapat lagi. Tapi kalau waktu nggak bisa kita beli dan kita tidak akan bisa kembali lagi. Maka selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada waktu, masih sehat, masih syabab, masih kuat buat ngapa-ngapain, maka manfaatkan buat thalabul ilmi. Waktu berjalan akan cepat, ikhwan. Saat ini kita nggak bisa ngaji, kita belum bisa baca Quran, belum fasih bacanya. Kemudian ketika ada tawaran, ajakan, kesempatan untuk bisa baca Quran, kita berangan-angan. Nanti sajalah, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, saya kan menjamin waktu kita masih ada. Nggak ada ya kan? Ada kesempatan depan mata kita bisa belajar bahasa Arab, ngaji kita bahasa Arab. Namun kita selalu apa? Berlindung di balik alasan. Susah lah, usia tua misalkan, atau saya nggak ada waktu misalkan. Kapan lagi? Selagi masih ada apa? Kesempatan. Maka para ulama dan para talibul ilmi ini mereka sangat antusias menjaga waktu mereka. Nah, kemudian isi matan ini adalah wal hirsi ala talabil ilmi, yaitu sebagai motivasi. Terus motivasi
Untuk apa? Thalabul ilmi. Kita senantiasa ngaji, senantiasa belajar, senantiasa menuntut ilmu. Para ulama dulu ya sekalian, termasuk Al-Imam Al-Albiri ini, waktu atau proses belajar mereka itu luar biasa. Bukan hanya antar desa, bukan hanya antar kelurahan dan naik motor kalau kita. Kalau zaman dulu mereka antar bilang, antar apa? Antar negara, dengan medan perjalanan yang tidak semudah kita sekarang. Boro-boro misalkan punya uang untuk beli unta, buat pakai sendal saja kadang ulama nggak punya uang untuk beli sendal, baju aja mungkin hanya itu saja. Namun apa? Semangat mereka untuk mencari ilmu itu luar biasa. Tengah padang pasir, banyak binatang buas, angin yang tajam malam-malam, ketika siang panasnya luar biasa. Tapi ini apa? Tidak menjadikan penyurut semangat ulama dari belajar. Maka banyak para ulama yang memotivasi agar kita apa? Menuntut ilmu. Maka di zaman kita yang sekarang udah lebih muda, jangan manja belajar. Jangan apa? Manja belajar. Jauh sedikit kita keluh, gak mau belajar. Karena apa? Jauh. Susah sedikit kita udah lepas angkat tangan. Padahal apa? Ulama jadi makanan lahap mereka, lahap mereka sehari-hari. Tapi ketika kita sekarang fasilitas sudah lebih banyak, lebih mudah, kita apa? Selalu berleha-leha. Maka jangan apa? Manja jadi thalabul ilmi. Kemudian isinya apa lagi? Selain motivasi buat menuntut ilmu adalah buat tasji'i alaihi, juga sebagai tasji', semangat juga agar kita semangat menuntut ilmu. Tasji' sama seperti al-hirsi, motivasi atau semangat dalam menuntut ilmu. Nah, ini isinya melembutkan hati agar kita bisa semakin zuhud, bisa qanaah, perhatian sama waktu dan menjaga waktu kita. Kemudian isinya apa? Sebagai dorongan kita untuk semangat menuntut ilmu. Tidak hanya sampai situ. Ulama tidak hanya menghafal untuk dirinya sendiri. Bahkan beliau sebutkan di sini, fakanal ulama'u, dulu para ulama min qablu yuhaffizunaha tullabahum. Bahkan zaman dahulu apa? Para ulama menjadikan matan ini, manzumah ini sebagai sesuatu yang harus dihafal oleh murid-muridnya. Oleh apa? Murid-muridnya. Jadi gak hanya berhenti di ulamanya itu sendiri hafalannya, tapi ulama tersebut juga menjadikan matan ini sebagai daftar yang harus dihafal oleh apa? Oleh murid-muridnya. Dan tradisi ini masih berlaku sampai zaman sekarang. Para ulama yang ihtimam terhadap tahsil ilmi, ilmu yang fondasi, maka banyak di antara mereka juga masih mengharuskan untuk menghafal. Di antaranya penulis syarah matan ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim di Nabawi punya program itu menghafal matan. Antum yang menghafal Jurumiyah untuk talibul ilmi warna merah itu ada Manzumah Al-Albiri di urutan kitab yang kedua. Setelah Baiquniyah, Mustalah Hadis, kemudian ada Al-Albiri. Itu dijadikan apa? Daftar list yang harus dihafal. Hakikatnya kita nggak bisa dapat ilmu secara maksimal kecuali dengan jalur menghafal. Kemudian kenapa para ulama meminta murid-muridnya untuk menghafal? Tujuannya kata beliau litarfa'a himmatahum ila talabil ilmi wat tazawwudi minhu. Kenapa para ulama mengharuskan muridnya menghafal matan ini? Tujuannya apa? Agar ini bisa menjadi sesuatu yang dapat memompa, mengobarkan semangat mereka dalam belajar. Untuk apa? Mengobarkan, memotivasi agar mereka semangat apa? Belajar. Hakikatnya talibul ilmi ini sesuatu kerjaan yang sangat mulia, Pak. Untuk ilmu, pekerjaan yang paling apa? Paling mulia. Dan syaitan tidak akan pernah ridho ketika ada seorang melakukan ibadah pekerjaan yang amat mulia.
Orang sholat saja, syaitan gak suka. Orang sedekah saja, syaitan gak suka. Orang baik antara suami dengan istrinya, syaitan gak suka. Ada tafriq makanya. Apalagi apa? Jika seorang ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu ibadah yang paling atau paling utama daripada ibadah lain. Syaitan pasti tidak akan lebih suka daripada apa? Orang yang menuntut ilmu. Maka apa? Perlu senantiasa motivasi agar talibul ilmi gak kalah dengan siapa? Syaitan. Syaitan selalu menggembosi, udah mau usah belajar, tidur aja di rumah, malas-malasan aja, cari maisha aja. Syaitan selalu seperti itu ya kan? Aduh, nanti kalau saya nggak dagang anak saya gimana makannya? Was-was syaitan. Padahal hakikatnya apa? Rezeki adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya apa? Ibadah. Kata Allah, wa mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kalimat berikutnya, la nas'aluka rizqa. Para ulama menyebutkan di antara sumber rezeki yang bisa Allah datangkan pada kita adalah apa? Dengan menjaga sholat kita. Dengan jaga sholat kita. Kata Allah apa? La nas'aluka rizqa. Kami kata Allah gak akan minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk. Yang ada apa? Kami memberikan rezeki pada kalian. Kalau secara logika ini gak masuk itu, akal gak masuk. Kok kita sholat, sujud, ruku, baca Al-Fatihah kok dapat rezeki? Ya inilah agama kita. Agama yang kita berdasarkan akal, tapi agama yang berdasarkan apa? Dari syar'i wahyu. Maka apa yang Allah katakan, Allah firmankan, ya kita percaya. Meskipun ada jalur sebab yang harus kita tempuh. Kita kerja, iya. Namun apa? Rezeki tersebut datang murni bukan karena pekerjaan kita. Nah, maka beliau di sini sebutkan tujuannya untuk apa? Senantiasa memotivasi, mengobarkan semangat para penuntut ilmu dan wat tazawudi minhu, agar para penuntut ilmu senantiasa berbekal dengan ilmu. Ini hikmatnya, yaitu untuk memotivasi belajar, menjadikan kita qanaah, zuhud, tidak rakus terhadap dunia. Maka para ulama menghafal matan ini dan menjadikan ini sebagai daftar list yang akan dihafal baik dari dirinya sendiri atau kepada para penuntut ilmu. Nah, berikutnya kita bacakan sendiri saja. Kata beliau, wan nazimu rahimahullahu yaqulu laka fi hadhil abyati yajibu 'alaika an tagtanima awqataka wa an tahrisa 'alaiha wa an la yafutaka minha syai'un wahdar. Kata beliau, ar-rukuna ila dunya fa innaha qasira wal uqala'u la yarkanuna ilaiha. Masya Allah, kalimat yang baru masuk pertama saja kita udah kena sentilan dari beliau. Apa kata beliau? Wan nazimu rahimahullah. Nazim ini maknanya apa? Pengarang nazom. Pengarang apa? Nazom. Nazimun ini pengarang apa? Nazom tadi, manzumah tadi, bait-bait syair. Kalau kita telisik dari sisi ilmu sharaf, nazimun ini isim fa'il dari kata nazoma. Nazoma yanzimu nazimun. Nazoma telah membuat nazom. Yanzimu sedang membuat nazom. Nazman ya isinya, matanya ini. Orangnya apa? Nazimun. Fa'ilun. Orangnya. Jadi orang yang mengarang mata disebut nazimun. Ini isim fa'il. Dan penulis matan ini, nazm ini, rahimahullah, seolah-olah yaqulu laka fi hadzal bait, seolah-olah beliau sedang berkata kepada kita dalam bait ini. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau nasihatkan kepada kita? Yajibu 'alaika an tagtanima awqataka. Wahai muslimin, kata beliau, terkhusus penuntut ilmu, yajibu 'alaika, wajib bagi Anda
antat tanima awqataka, untuk menjaga waktu kalian. Untuk apa? Senantiasa menjaga, memanfaatkan waktu yang kalian miliki. Jangan banyak leha-leha, jangan banyak santai-santai, jangan banyak pengen gak pusing, harus bersusah payah. Kemarin sore disebutkan di sini oleh Ustaz, bahwasanya dunia ini ya tempat bala, tempat apa? Ujian, masalah kan? Ya kalau aku dikit-dikit ada masalah, ada ujian ya wajar karena masih ada di dunia. Kalau kita mau nggak ada masalah di mana nanti? Surga. Nah, maka kata beliau wajib bagi kita untuk apa? Tidak berleha-leha. Karena dunia ini harus tempat bekerja, tempat mencari ilmu, tempat mencari pahala. Kemudian kata beliau, wa an-tahris 'alaiha, kita harus senantiasa semangat, antusias dalam menjaga waktu. Harus senantiasa apa? Antusias, semangat dalam menjaga waktu. Selektif, pilih-pilih mana kegiatan yang kira-kira manfaat untuk kehidupan setelah wafat kita. Ada kegiatan yang tidak bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian kita. Pilih-pilih kita. Kata beliau harus apa? Senantiasa antusias. Wa an la yafutaka minha syai'un, jangan sampai ada satu detik waktu pun yang terlewatkan sia-sia begitu saja. Jangan sampai ada satu detik pun yang yafutaka, yang terlewat sia-sia begitu saja. Yafutaka, sia-sia terlewat begitu saja. Harus senantiasa memanfaatkan apa? Waktu kita. Dan wallahi ikhwas sekalian, kegiatan yang paling bermanfaat untuk bisa mengisi waktu kita adalah menuntut ilmu. Kegiatan yang paling manfaat untuk bisa mengisi waktu kita sehingga waktu kita menjadi waktu yang berkah, berbobot dan bernilai pahala mahal adalah apa? Menuntut ilmu. Nah, maka kata beliau, wahdar, hati-hati kalian, hati-hati kalian. Ar-rukuna ila dunia, jangan sampai rukun. Kalau kita rukun, artinya bagus ya kan? Damai, tentram, rukun. Tapi kalau bahasa Arab rukun, maknanya condong. Maknanya apa? Condong. Hati-hati kalian, jangan sampai condong kepada dunia. Jangan sampai terlena sama dunia. Jangan sampai terbawa pada dunia. Kenapa kita tak boleh terlena sama dunia? Fa innaha qasiratun, dunia itu sangat receh, sangat murah. Qasirah, sangat pendek, sangat kecil. Gak manfaat dunia. Sampai-sampai apa? Nabi sebutkan gak lebih baik dari sepotong sayap nyamuk. Antum dapat nyamuk tepok gitu. Kemudian ada sayapnya sisa sebelah. Antum apain kira-kira? Antum makan? Antum jual? Antum kumpulin gak? Enggak kan? Antum buang pasti. Gak berharga. Dunia gak lebih baik daripada sepotong sayap nyamuk tadi. Bahkan lebih hinanya lagi, Nabi menyebutkan dunia gak lebih baik, gak lebih mahal daripada apa? Seekor bangkai kambing. Seekor bangkai kambing, hina dia. Gak ada yang mau makan bangkai kambing, jijik, langsung dibuang. Itulah dunia. Nanti disebutkan di sini. Para orang cerdas bahkan mentalak dunia. Orang cerdas, para ulama salaf disebutkan di sini nanti. Mereka mentalak dunia. Artinya apa? Putusin hubungan sama apa? Dunia. Gak manfaat dunia. Jadikan sebagai apa? Wasilah untuk kita bisa sukses di akhirat. Maka kata beliau, fa innaha qasiratun, dunia itu sangat hina, sangat pendek, sangat receh, sangat murah. Wal uqala jamak dari aqil, orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas la yarkanuna ilaiha, orang yang cerdas itu dia paham, gak akan arkanun, rukun tadi, gak akan apa? Gak akan condong terhadap dunia. Orang cerdas, orang yang baik akalnya, orang yang lurus hatinya, mereka akan apa? Tidak terpedaya dengan dunia. Siapa seorang yang cerdas semua? Ya magister kan, PhD kan,
S1 S3 profesor kan? Enggak. Kata Nabi siapa? Aksiru dzikra hadimil maladat. Banyak-banyak mengingat apa? Kematian. Di ujung hadis tersebut Nabi menyebutkan orang yang banyak mengingat kematian ulaika al-aqyas. Itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas kata beliau adalah orang yang banyak mengingat kematian, dan orang yang cerdas tadi gak akan pernah condong terhadap apa? Dunia. Karena orientasinya akhirat, besok saya mati, bakal apa yang bisa saya bawa, saya persembahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu paragraf yang kedua. Kemudian paragraf yang ketiga, setelah muqaddimah, kata beliau, ini baru masuk ke matan yang pertama, kata beliau, wa yaqulu laka inna mudiyal ayyami wal layali tud'ifu jasadaka wa qawwaka fattanibha ma dumta fi syababika wa qad tunza'u minka ruhu wa anta fi syabab. Nah, seolah-olah juga kata beliau, yaqulu laka, penulis di sini seolah-olah berkata pada kita, sedang ngajak bicara kita, sedang menasihati kita. Apa yang beliau sampaikan? Inna mudiyal ayyam wal layali. Sesungguhnya berlalunya al-ayyam. Apa ayyam? Jamak dari yaumun, hari-hari. Sesungguhnya berlalunya hari-hari, walayali, malam demi malam, tud'ifu jasadaka. Ini akan tud'if, melemahkan badan kita. Ini benar tidak? Ya, ini benar. Hari demi hari berlalu akan apa? Akan melemahkan badan kita, fisik kita. Tadinya kita fresh, kuat, kita masih muda. Hari demi hari jasad kita mulai melemah. Yang tadinya mungkin makan emping gak masalah, malah jadi masalah, ya kan? Inilah hari-hari. Para ulama sebutkan sunatullah seperti ini. Hari demi hari itu akan membuat kita lemah. Ada di antara kita yang mungkin sudah pasang jadwal setiap sebulan sekali kita harus bekam, kita harus diurut, dipijit. Kenapa? Karena memang setiap hari kita banyak memeras, membuat jasad kita lemah, sehingga kita butuh servis seperti tadi, melemahkan badan kita. Nah, ini benar. Kemudian kata beliau, wa qawwaka, dan selain melemahkan jasad juga melemahkan apa? Kekuatan kita. Melemahkan apa? Kekuatan kita. Kita jalan 1 kilo waktu muda kuat mungkin, tapi ketika usianya berlanjut kuat tidak? Kayaknya tidak. Nah, ini hari demi hari menguatkan apa? Melemahkan kekuatan kita. Maka rumusnya kata beliau, kaidahnya fattanimha madum tafi syababika. Maka manfaatkanlah waktumu, jagalah waktumu, madum tafi syababika, selagi kamu masih muda, masih sehat, masih bisa ke masjid, masih bisa ta'lim. Manfaatkan waktunya kata beliau. Karena kalau kita udah sakit, udah gak bisa jalan, udah gak bisa ke masjid, apalagi yang kita harapkan itu? Hanya mengharapkan apa? Bantuan dari keluarga kita, ya kan? Maka disuapin mungkin kita, diambilin, pakai baju dipakai, udah gak ada nikmatnya lagi hidup. Kalau sudah apa? Sudah gak ada waktu yang bisa kita manfaatkan untuk ibadah. Maka kata beliau, fattanimha, jaga waktu kita, manfaatkan waktu kita. Dumta fi syababika, dumta selama fi syababika, selagi Anda masih muda, masih sehat, masih bisa pergi ngaji, masih bisa pergi tolabul yang dimanfaatkan ikhwan waktunya. Karena terkadang kata beliau, waqad tunza'u minka ar-ruh, terkadang ar-ruh, nyawa seseorang,
tunza'u, akan dicabut, nyawa seorang akan dicabut. Wa anta fi syabab, dalam keadaan padahal Anda masih muda. Masih muda, kadang sudah mendahului kita dalam kematian. Masih sehat, terkadang apa? Sudah mendahului kita dalam kematian. Tidak sedikit orang yang dirawat, diopnam berminggu-minggu, kemudian yang nunggu ini malah wafat duluan. Banyak begitu kan? Nah, maka kata beliau, wa anta fi syabab, terkadang sering juga nyawa itu dicabut padahal kamu masih sehat. Gak ada jaminan yang masih sehat bisa umur panjang, yang masih muda punya umur panjang. Kemudian kata beliau, lidzalika qala rahimahullah, oleh karena itulah Al-Imam Al-Ilbiri rahimahullah berkata di awal bait syairnya yang pertama, apa kata beliau? Tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tadhiku jismaka as-sa'atu nahta. Kata beliau, tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Al-ayyam, hari-hari, tafuttu fu'adaka, itu pasti melemahkan hati kita, akan melemahkan hati kita. Fatta, selemah-lemahnya hati akan dibuat lemah oleh hari-hari yang berlalu. Akan capek kita sama dunia, akan datang masanya bosan sama dunia, akan datang suntuk sama dunia. Mungkin antum yang sudah usia lebih matang, dulu semasa muda sangat semangat dari uangnya, semangat kerja. Namun ketika sudah lanjut terkadang apa? Ada muncul rasa bosan. Gitu-gitu saja. Uang ternyata tidak membuat bahagia. Rumah punya, mobil punya, terkadang kita belum bahagia. Muncul seperti ini. Nah, kita kata beliau, tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Hari-hari yang kita lalui, jujur saja, ini akan membuat hati kita akan melemah, rusak, hancur, bosan, fatta, selemah-lemahnya. Bahkan bukan hanya hati, watan hitu jismaka sa'atu nahta. As-sa'at, waktu yang berlalu, tanhitu jismaka, ini senantiasa membuat kurus badan kita. Membuat apa? Kurus badan kita. Keringat kita diperas sama hari-hari yang kita lalui. Badan kita jadi kurus, setiap hari kita banyak kerja. Orang yang waktunya tidur malam kerja, kurus gak badannya? Sakit gak badannya? Bisa seperti itu. Nah, bahkan kata beliau, sekurus-kurusnya, serusak-rusaknya. Jadi intinya kata beliau, kehidupan dunia ini gak akan bikin kita bahagia. Kehidupan dunia gak akan kita bikin apa? Bahagia. Yang ada bikin apa? Cuma kita bikin kita lemas, capek, lelah, bosan, suntuk, kayak gak ada tujuan kalau kita hanya fokus sama dunia. Maka kata beliau di sini dilanjutkan syarahnya, tafuttu fu'adaka. Saya sampaikan waktu sebelum ini. Jadi di kitab ini akan banyak bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab. Jadi sedikit wawasan, bahasa Arab itu bertingkat-tingkat gitu. Bahasa Arab itu apa? Bertingkat-tingkat. Ada yang bahasanya itu halus atau bukan halus, bahasanya itu sastra yang sering digunakan di Quran, di hadis, kemudian di matan-matan seperti ini. Dan ada bahasa Arab yang sehari-hari. Nah, yang di matan ini adalah bahasa Arab yang tingkat sastra, yang tingkat istimewa, sehingga butuh apa? Diterjemahkan lagi dengan bahasa Arab. Meskipun yang belajar orang Arab. Jadi bayangkan orang Arab kalau nggak belajar saja nggak paham dia apa yang disampaikan di sini. Apalagi kita orang ajar, orang non Arab, maka harus lebih belajar. Nah, kata beliau di sini, wafaqallah, tafuttu fu'adaka. Tafuttu maknanya adalah tud'ifu. Tafuttu maknanya apa? Tud'ifu. Apa makna tud'ifu? Melemahkan. Tud'ifu maknanya melemahkan. Berarti tafuttu fu'adaka, berarti telah melemahkan fu'adaka, hatimu. Fu'ad maknanya qalbun.
Fuad maknanya apa? Qalbun, hati. Telah melemahkan hatimu. Wal aslu fil fati, asal makna dari tafuttu tadi adalah al-kasru. Ini lebih parah lagi, adalah hancur, rusak asal maknanya. Jadi bukan hanya melemahkan hati kita waktu-waktu itu, tapi justru sampai apa? Merusak, menghancurkan hati kita sehancur-hancurnya. Itu karena apa? Karena dunia. Waqala, dan beliau berkata di sini tafuttu fuadaka. Yang hancur apa tadi? Hati. Yang rusak hati, yang capek hati. Ma qala jismuka. Beliau tidak katakan yang capek, yang rusak itu fisik kita. Beliau tidak katakan yang rusak, yang capek fisik kita. Karena kalau fisik capek bisa tidur, bangun tidur segar lagi. Badan capek bisa dipijit misalkan, setelah dipijit agak enakan. Tapi kalau hati yang capek, hati yang rusak, sulit mengobatinya. Makanya beliau katakan, beliau tidak katakan yang rusak itu jasad, tidak. Tapi beliau katakan apa? Yang rusak, yang lemah karena dunia adalah hati. Hatta sampai-sampai beliau sebutkan yubayyina anna murural ayyami wal layali la tud'ifu faqat jasaduka, tud'ifu faqat jasadaka. Sampai-sampai beliau menjelaskan apa? Bahwasanya murur berlalunya. Bahwasanya berlalunya hari-hari wal layali, malam demi malam, la tud'ifu faqat jasadaka. Bukan hanya melemahkan badanmu, tapi apa? Bal hatta al-qalb, bahkan sampai melemahkan hati, wa ma yaqudu fihi tuhliku, bahkan sampai segala sesuatu yang ada dalam hati kita, yang mengalir dalam hati kita, semuanya rusak, berantakan, suntuk kita, semua yang ada dalam hati kita. Tuhliku, sampai waktu, hari-hari, malam demi malam tadi, sampai apa? Membuat kita celaka. Waliyadu billah, sampai membuat kita apa? Celaka. Banyak orang yang sibuk dengan dunia, alhasil apa? Mereka meninggalkan sholat, ya kan? Iya. Banyak orang yang terobsesi dengan dunia sampai tidak belajar. Karena apa tuh? Karena dunia. Kalau kata beliau katakan dunia itu tuhliku, bisa mencelakakan Anda, bisa membuat kita celaka. Faqala, oleh karena itulah beliau katakan tafuttu fuadakal ayyamu fatta, hari-hari yang berlalu itu merusak, menghancurkan hati kita sehancur-hancurnya. Yakni maksudnya ka'annahu yaqulu laka, seakan-akan beliau berkata pada kita, seakan-akan beliau sedang berkata pada kita, al ayyamu tadikku fi jasadika dakkan wa atta ma tash'uru. Kata beliau, hari-hari yang berlalu itu tadikku, maknanya sama seperti itu, taifu, melemahkan, merusak, menghancurkan, fi jasadika, menghancurkan jasad kita, merusak fisik kita, membuat capek fisik kita, dan sehancur-hancurnya, serusak-rusaknya. Tapi sayang, ikhlas sekalian, wa anta ma tash'uru, sayang, kita kebanyakan tidak sadar. Kita nggak sadar. Banyak orang yang semangat dunia, hakikatnya dia lagi celaka tuh, namun dia tidak sadar. Banyak orang yang peras keringat karena dunia, dia hendak, hakikatnya dia sedang menuju ke kecelakaan, kebinasaan. Wa ma tash'ur, namun dia tidak sadar. Sampai-sampai nanti tud'ifuhu wa tukassiruhu, sampai-sampai kalau sudah membuat dia lemah, membuat dia hancur, sengsara, baru dia sadar. Maka selagi kita, Allah berikan kemudahan buat belajar. Mungkin tinggal jalan kaki, mungkin naik motor 10 menit, atau paling jauh setengah jam mungkin, laksanakan kita belajar seperti ini. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu,
ada kesempatan, ada guru yang pimpin, kapan lagi kita seperti ini? Gak tahu ke depan apakah masih ada kesempatan yang sama, kan gak mungkin, gak ada jaminan. Maka kata beliau, usahlah kita berlelah-lelahan dengan dunia. Kita di dunia itu apa? Melelahkan, dan ujung-ujungnya ada rasa bosan. Ujung-ujungnya ada rasa bosan. Nah, sedikit tadi halaman setelahnya, paragraf yang di atas, kata beliau, wa tanhitu ismaka sa'atu nahta. Kata beliau, as-sa'at, waktu-waktu tadi yang berlalu, tanhitu, mengkuruskan, melelahkan jismaka, jisim kalian, jasad kalian, badan kalian, nahta, sekurus-kurusnya. Kering kerontang karena dunia, rusak karena dunia, terperas keringatnya karena dunia. Kata beliau, as-sa'atu, maknanya al-ayyamu. Jadi saat di sini maknanya apa? Al-ayyam. Apa makna ayyam tadi? Hari. Nah, ya sekalian, kalau kita sudah terbiasa ngaji seperti ini, ngaji bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab, maka insya Allah yang bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Indonesia lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah biasa menerjemahkan Arab dengan Arab. Bobotnya 2 lebih dapat kita, lebih berat insya Allah. Jadi saat maknanya adalah al-ayyam, hari-hari. Nah, kenapa hari-hari itu? Kata beliau, tanhituhu nahtun, akan menjadikan fisik kita, badan kita kurus sekurus-kurusnya, sekurus-kurusnya, secapek-capeknya, sesakit-sakitnya. Tasyuku min jasadika syaqqat, bahkan sampai bukan hanya menguruskan, sampai meremukkan, menghancurkan fisik kita, syaqqat, seremuk-remuknya. Pinggang kita kebanyakan pegel karena ilmu atau karena kerjaan? Karena kerjaan. Jujur saja, kaki kita pegel karena sholat tarawih atau karena kerjaan? Karena kerjaan kebanyakan. Kepala kita pusing karena ngafal, kurang tidur belajar atau kurang tidur kerjaan, karena pola tidur sif-sifan yang gak sesuai. Kebanyakan karena kerjaan. Nah, kata beliau, tasyuku min jasadika syaqqat, kerjaan tersebut, dunia itu hakikatnya apa? Membuat kita kurus, kering kerontang, sekurus-kurusnya, secapek-capeknya. Hatta tudhifuhu, sampai ketika nanti ujungnya kita sudah semakin lemah, fatamut, kita akan wafat, mati karena dunia. Waliyahzubillah. Jadi kata beliau, awalnya gitu cara mainnya. Dunia melemahkan kita, mengkuruskan kita, nyiksa kita sedikit-sedikit dengan gemerlapnya. Namun apa itu menipu? Lama-lama kita sakit, lemah, sampai kita apa? Sampai wafat. Waliyahzubillah. Maka kata beliau, faka'annahu yaqulu laka, maka seolah-olah yaqulu laka, beliau berkata pada Anda, beliau berkata pada kita, tadarot al-waqta, kata beliau, tadarot, ihfad, jaga waktu kalian. Tadarot maknanya apa? Jaga waktu kalian. Selektif pilih kegiatan, banyak-banyaklah cari ilmu, banyak-banyaklah ibadah. Apa sebabnya? Li'anna kulla yaumin yamdi, karena sesungguhnya hari-hari itu terus berlalu, waktu terus jalan, gak ada waktu di stop ya kan? Gak ada waktu di stop, pasti terus apa? Akan jalan. Kemudian ketika waktu itu terus jalan, kita gak sadar, fa'inna jismaka asir, hakikatnya diri kita ini sedang asir, diperas. Asir ini ibarat jus lagi diperas, jeruk lagi diperas sampai segepek-gepeknya, sampai serusak-rusaknya asir. Asir maknanya diperas. Kita nggak sadar, hakikatnya diri kita sedang apa? Diperas, terus diperas kita sampai kita nggak ada lagi kekuatan, nggak ada lagi fisiknya, nggak ada lagi akalnya, nggak ada lagi kesehatan. Diperas kita sama apa? Sama dunia. Wayat aufu, sampai badan kita apa? Lemah dan terus-terusan wayata akalu,
terus-terusan menjadi konsumsi dari dunia, jadi target dari apa? Dunia. Kita nggak sadar, kita sedang terlena sama dunia, kita tidak sadar. Nah, intinya di bait pertama yang kita bahas ini, pas kalian belum menyebutkan, yuk kita sadar bahwasanya dunia yang berlalu, yang mungkin kita lihat sekarang itu menarik, mewah, ada niat untuk ke sana, tapi ujung-ujungnya apa? Kita akan bosan dengan dunia tersebut. Dunia ini akan merusak badan kita, memeras diri kita, membuat diri kita kurus. Bukan hanya fisik, kata beliau tadi, sampai apa? Hati yang sampai rusak, serusak-rusaknya. Kalau hati sudah rusak, sudah mati, waliyadzubillah, fisik akan tidak karuan. Namun disayangkan tadi, kebanyakan kita tidak sadar. Maka kembalilah kepada Allah, belok kanan, balik kanan, selagi masih ada yang mengingatkan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada taufik hidayah yang membimbing kita untuk ke majelis ilmu, manfaatkan. Inilah yang kita bahas di pertemuan pertama. Mungkin hari ini lebih lama karena tadi kita mulainya lebih lama. Insya Allah kita lanjutkan besok di hari Selasa, dan kita belajar hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Jumat biidznillah ta'ala. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan bait yang nomor 2. Kata beliau, wa tad'ukal manunu du'a asidqin ala ya sahibatta uridu anta. Kata beliau, kematian selalu ngintai sama kita, selalu ngikutin kita. Bahkan kematian tadi sampai bilang, ya sahibi, woi CS-ku, kata beliau, anta uridu anta, saya yang mau kamu, saya yang akan kejar kamu, mau kemana? Saya kejar, kata kematian. Kata beliau, anta uridu anta. Sampai di dalam Quran kata Allah apa? Kematian itu akan datang pada kita hatta fi burujin musyayyadah, sampai kalau kita masuk ke dalam benteng bawah tanah yang kokoh, yang gak ada bisa nyerang kita, tapi apa? Kematian bisa datang kepada kita. Maka kata beliau, anta uridu anta, mau kemana antum? Kata beliau, tetap saya kejar. Kematian selalu mengintai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita terhadap ilmu ini agar kita bisa senantiasa semangat belajar, mengedepankan akhirat, dan bahwasanya kita paham dunia ini tidak datang kepada kita membawa manfaat, tidak bawa manfaat apapun kecuali hanya sebagai wasilah untuk kita bisa bahagia di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul hari ini karena Allah taala, Allah kumpulkan kita kembali di surganya nanti insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Supriyadi? Setil nggak kita Pak? Setil saya. Kalimatnya jelimet ya? Jelimet memang. Nyakitin Pak, apalagi semuanya. Banyak kalimat yang bikin kita sakit hati Pak. Tapi inilah obat. Banyak kita yang kesentil, tampar kita nanti. Tapi inilah apa yang buat kita sadar. Kan banyak kita, kalau hati kita nggak bersih, bakal tersinggung kita. Karena kalimatnya apa? Belak-belakan oleh orang. Siap-siap tisu. Siap-siap tisu. Siap-siap tisu ya. Mana? Belum. Belakang.